Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yaitu Nama saya Arif Jasan Subagio dengan PM 1908 10 165. saya Joni Bastian dengan NPM 1908 10 10 071. Saya Rifki Riza Alfiansyah, NPM 105. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho Gautam, NPM 1908 10 100 14. Saya Adar Toko, NPM 1908 10 10 125. Di sini kami akan membahas mengenai tata kelola IT dan audit IT. Berbicara mengenai tata kelola IT dan audit IT, kedua hal tersebut ini memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, karena kedua hal ini dapat meningkatkan produktivitas dari sebuah perusahaan ataupun organisasi dan juga membuat suatu perusahaan ataupun organisasi dapat terkelola dengan rapi. Namun, berbicara mengenai tata kelola IT dan audit IT ini sendiri, sebenarnya apa sih pengertian dari kedua hal ini? Mari kita bahas berikut ini. Nah, untuk pengertian dari tata kelola dan audit sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk tata kelola sendiri itu ada dua kata, yaitu tata dan kelola. Nah, tata sendiri itu berarti aturan, kaidah atau susunan. Sedangkan kelola sendiri itu kita menggunakan mengelola, yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya, mengurus perusahaan, proyek atau sebagainya, dan menjalankan. Nah, lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk audit sendiri itu adalah merupakan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan dari perusahaan, bank maupun sebagainya secara berkala dan pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan. Selain itu juga menurut expert, pengertian kata audit secara umum adalah audit atau auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Terdapat laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut menurut Sukrisno Agus. Sedangkan audit dalam bidang IT pada dasarnya adalah proses sistematis dan objektif dengan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikannya hasilnya kepada pihak terkait. Menurut Suryono, Darwis, dan Gunawan tahun 2018. Audit tata kelola berguna agar dapat mengevaluasi suatu organisasi sejauh mana tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan dapat memperbaiki penyimpangan yang ada dalam implementasi tata kelola teknologi informasi menurut Imami, Alwes, Lapto, dan Musityo. Menurut expert, tata kelola secara umum merupakan tata kelola perusahaan atau corporative governance merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang menurut pengampi. Sedangkan tata kelola dalam bidang IT adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses organisasi yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait teknologi informasi. Menurut Gilmawan, Danur Hayati, dan Windasari. Tata kelola teknologi informasi juga adalah sebuah proses di mana organisasi menyelaraskan IT actions dengan visi dan misi yang ingin dicapai organisasi. Hal ini dicapai dengan mengambil keputusan yang tepat, siapa memutuskan apa, dan menerapkan sebuah framework yang akuntabilitas siapa bertanggung jawab tentang apa, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi di dalam organisasi menurut Maskur, Adolong, dan Mokodongan 2018. Terima kasih. Kemudian, apa sih tujuan dan manfaat tata kelola IT itu? Berdasarkan beberapa sumber, kami dapat menyimpulkan tujuan dari tata kelola IT itu adalah yang pertama, untuk memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi itu menghasilkan nilai bisnis. Yang kedua, yaitu untuk mengawasi kinerja manajemen. Yang
Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu kami menyimpulkan bahwa manfaat dari tata kelola IT itu yang pertama itu sebagai penyelarasan strategi yang menghasilkan peningkatan kepuasan mitra bisnis. Yang kedua itu sebagai peningkatan nilai pengiriman yang didorong oleh peningkatan prioritas proyek yang mengarah pada pengurangan TI anggaran. Kemudian yang ketiga itu sebagai peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya yang menurunkan total biaya kepemilikan TI. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kualitas output IT yang lebih baik untuk menghasilkan pengurangan masalah pengendalian IT. Sini saya menjelaskan tujuan dan manfaat audit IT. Untuk tujuan sini terdapat 3. Pertama ada availability atau ketersediaan informasi. Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Kedua ada confidentiality atau kerahasiaan informasi. Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. Lalu yang ketiga ada integrity. Apakah informasi yang tersedia akurat, handal dan tepat waktu. Lalu ada manfaat audit IT. Untuk manfaat audit IT sih ada 2. Pertama ada pre-implementation review. Untuk pre-implementation review ini, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Lalu mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut dan mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Selanjutnya ada post implementation review. Di sini institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Lalu memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Lalu membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari audit IT dan tata kelola IT. Nah, awalnya perlu diketahui dahulu, sebenarnya audit dan tata kelola ini kalau dilihat dari paper-paper begitu, itu tidak ada bedanya. Namun sebenarnya kedua hal ini sangat berbeda. Nah, kita mulai dari tata kelola dulu. Nah, tata kelola IT ini itu adalah kebijakan dari perusahaan tersebut atau kepada divisi IT pada perusahaan tersebut, bagaimana mereka berjalan. Jadi mereka itu harus berjalan dengan fokus untuk bertujuan memaksimalkan hubungan antara perusahaan dan divisi IT-nya agar berjalan selaras dan tidak menyimpang. Nah, lalu memastikan departemen IT mengoptimalkan keuntungannya dan pengoptimalan investasi yang masuk. Nah, lalu untuk kerangka dari tata kelola IT sendiri itu kita bisa menggunakan contoh kerangka dari pengauditan yang sudah ada. Contoh seperti COVID yang dari AI saja, lalu ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, ada JOSO, ada ISO dan lain-lain. Nah, untuk contoh realnya itu mungkin seperti jaminan dalam hal akurasi dan ketepatan waktu laporan manajemen selama proses pengembangan teknologi informasi untuk divisi IT-nya. Dan juga untuk pengembangan teknologi informasi harus bisa mengurangi resiko adanya kemungkinan terjadi fraud. Nah, lalu untuk audit IT sendiri itu kan proses penilaian atau pengauditan atau penelitian atau apapun lah yang intinya adalah memeriksa dari tata kelola tersebut. Nah, untuk hal itu kita bisa menggunakan contoh-contoh pengauditan yang sudah ada. Ya seperti itu tadi, COVID, ITIL, JOSO, ISO, CMMI, dan FAIR. Nah, itu semua adalah contoh dari pengauditan. Kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa tata kelola IT dan audit IT ini merupakan dua hal yang saling berhubungan. Tata kelola tidak akan berakhir secara baik tanpa audit, dan begitu pula sebaliknya, audit tidak akan berjalan lancar tanpa tata kelola yang baik. Terima kasih telah menyaksikan sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.